Oke, balik lagi bersama gua Aji. Kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Lemah Kuburan dari akun Twitter @agilrsaputra. Untuk kalian yang ingin membaca cerita aslinya, kalian bisa mengunjungi akun Twitter @agilrsaputra yang akan kami sertakan linknya di bawah ini di deskripsi. Oke, langsung saja. Lemah Kuburan bagian 11 kita mulai. Masih di waktu yang sama, Pak Lurah, Mas Angga, dan Mbak Suwiti tampak masih berdiri bingung. Dengan perubahan ruangan yang secara tiba-tiba itu, Mbak Untung terlihat sedikit melempar senyum dan setelah itu mengajak mereka semua untuk duduk. Semua yang kini sudah duduk itu tampak terdiam, terutama Pak Lurah dan Mas Angga, yang masih terlihat kebingungan mencerna nalarnya. Sampai akhirnya, setelah beberapa saat tidak ada pembicaraan, Pak Lurah pun mulai membuka obrolan. "Kita itu tadi berada di mana, Mbah?" tanya Pak Lurah dengan wajahnya yang pucat lemas itu. "Tidak kemana-mana, kita tadi ya hanya berputar-putar saja di ruang tamu ini, Pak Lurah." Jelas Mbak Untung yang setelah itu menjabarkan bahwa sejauh tadi kita melangkah melewati lorong demi lorong itu. Kita semua sebenarnya tidak pernah keluar dari ruang tamu ini. Penjelasan yang tentunya sungguh tidak masuk akal. Tapi dengan semua yang telah mereka lewati tadi, rasa-rasanya tidak ada alasan bagi mereka. Terutama Pak Lurah dan Mas Angga untuk tidak percaya. Tidak lama kemudian, Mbak Suwiti pun menyela usai penjelasan itu. "Apakah ini sudah selesai, Mas?" tanya Mbak Suwiti yang segera dijawab oleh Mbak Untung. "Belum, Kang. Kita harus membersihkan sisa-sisa remah tanahnya dan memagari rumah ini," jawab Mbak Untung yang setelah itu matanya tampak melihat sekeliling ruangan itu dan kembali berkata, "Ayo sekarang saja, agar segera selesai," kata Mbak Untung yang langsung berdiri dan setelah itu diikuti oleh yang lain. "Seperti tadi ya," kata Mbah Untung sembari memandang ke arah Mbah Suyuti yang segera paham apa yang harus ia lakukan. Mereka berempat pun kembali berdiri, mencari sudut kosong di ruangan itu. Pak Lurah dan Mas Angga tampak saling toleh, karena memang sama sekali tidak memahami. Tampak kini Mbah Untung yang menunduk sambil berdoa, dan Mbah Suyuti yang terlihat mengacungkan bambu kuningnya ke atas langit-langit. Dan terdengar suara lirih kerincingan 3 kali dari balik langit-langit ruangan itu, yang mana setelah itu diikuti oleh getaran bambu kuning di tangan Mbah Suyuti. "Wah, agak berat ini, Mas. Tidak seperti tadi," ucap Mbak Suwiti yang sepertinya menjelaskan bahwa getaran itu lebih kuat daripada yang ia rasakan saat pembersihan di rumah yang lain, yaitu rumah-rumah para tokoh yang menjadi korban. "Sudah, Mas, tidak apa-apa. Ikuti saja kemana," jawab Mbak Untung yang beberapa saat kemudian Mbak Suwiti pun mulai melangkah ke arah salah satu sudut di ruangan tamu itu, mengikuti kemana bambu itu bergerak. Hingga tibalah Mbak Suyuti yang berhenti di salah satu sudut ruangan itu. Dan tanpa menunggu perintah lagi, ia pun langsung menghunuskan bambunya 1 kali, sampai melubangi atap rumah Pak Lurah itu. Dan bersamaan dengan itu, di luar nalar pun kembali terjadi. Melalui lubangnya, jatuhlah butiran-butiran lembut tanah kering, mengucur deras selayaknya pasir yang dituang dari atas. Mas Angga dan Pak Lurah hanya bisa menatap heran. Bagaimana itu bisa terjadi? Tumpahan tanah itu bertahan cukup lama, sampai akhirnya tuntas dan berbentuk gundukan kecil di lantai bawahnya. Mbak Untung pun sedikit menjumput remah ceceran tanah itu, dan memberikan kepada Pak Lurah untuk diciumnya. Dan benar, Pak Lurah sangat tidak asing dengan bau dari tanah itu. Ya, bau minyak mayat. Mbak Untung pun kembali berjalan mengikuti gerak bambu kuning itu, dan akhirnya berhenti lagi di dekat gawang pintu menuju ruang tengah. "Sudah, bunuh saja, Kang," kata Mbak Untung kepada Mbak Suyuti yang tampak menoleh ragu. Dan setelah beberapa saat menata nafasnya, Mbak Suyuti pun segera menghunuskannya. Yang mana kali ini ia melakukannya berkali-kali, sehingga menimbulkan lubang yang lebih besar. Awalnya,
Tidak ada apapun yang keluar dari lubang di langit-langit itu. Mbak Suyuti tampak sedikit memundurkan langkahnya dan kembali menoleh ke arah Mbah Untung yang segera mendekati dan menepukkan kedua tangannya. Mbak Untung yang menepukkan tangannya 3 kali, hingga setelah 4 kali, gumpalan tanah berbentuk bulat jatuh satu persatu melalui lubang itu. Dan karena teksturnya yang mungkin sudah kering, bulatan-bulatan tanah yang kurang lebih berukuran 2 kepalan tangan orang dewasa itu pun langsung pecah, terbelah saat menghantam lantai. Oh ini, bantal mayit yang diceritakan tadi, batin Pak Lurah yang semakin heran. Ceceran remah tanah kuburan di ruangan itu pun segera dibersihkan dengan sapu lidi beserta pengki. Tanah yang berbau minyak jenazah itu dipindahkan ke dalam kantong plastik. Mereka semua pun kembali duduk setelah itu, kecuali dengan Mbak Untung, yang kini keluar dan mengelilingi rumah Lurah Pak Wiro untuk melakukan pemagaran. Semoga saja sudah berakhir ya, ucap Pak Lurah seraya menghela nafasnya beberapa saat setelah ia duduk. Nggih, amin, amin, tanggap Mbak Suyuti dan Mas Angga saat itu. Sampai akhirnya, sekira 30 menit kemudian, Mbak Untung pun kembali dan menegaskan bahwa ritual ini sudah benar-benar tuntas. Pokoknya saya tetap harus mengawal panjenengan, Pak Lurah, sampai pemilihan selesai, kata Mbak Untung setelah itu. Terus apa ini, Mbah, yang harus saya berikan kepada panjenengan? Karena terus terang, saya tidak mau kalau hanya begini saja, kata Pak Lurah yang setengah memaksa untuk membayar atas jasa yang diberikan oleh Mbak Untung. Halah, tidak usah. Ini itu ilmu ikhlas. Bayarannya ya pahala dan persaudaraan, tanggap Mbak Untung dengan sedikit tertawa, yang kali ini langsung disela oleh Mas Angga. Ya bukan begitu, Mbah. Persaudaraan tetap persaudaraan. Tapi ini hanya wujud terima kasih dari Bapak beserta keluarga. Sela Mas Angga. Mbak Untung mulai sungkan dan mengerutkan dahinya, dan kembali berkata bahwa ia tidak pernah akan menerima uang dari jasa tersebut. Pak Lurah pun sigap melihat celah dari kata-kata Mbak Untung itu dan langsung berkata, "Berarti kalau bukan uang berkenan kan?" Kata Pak Lurah yang langsung membuat Mbak Untung tertawa. "Ya tergantung Pak Lurah. Kalau hanya gula dan teh, saya sih mau menerima. Asal jangan banyak-banyak," jawab Mbak Untung. Pak Lurah pun semakin memaksa. Kalau memang Mbak Untung tidak mau menerima uang, ia akan menuruti apapun barang yang diinginkan oleh beliau, berapapun harganya. Sampai akhirnya Mbak Untung yang tidak mau jauh berdebat pun saat itu berkata, "Sudahlah, gampang itu besok. Sekarang tunggu saja dulu sampai pemilihan selesai," kata Mbak Untung yang setelah itu mengganti topik pembicaraan yang menurutnya lebih penting untuk dibahas. "Besok, kursi yang akan dibawa di balai desa yang mana, Pak Lurah?" tanya Mbak Untung membuka topik pembicaraan baru. "Tentang tradisi saat pemilihan, yang mana setiap calon lurah akan duduk di sebuah kursi yang ia bawa dari rumah ketika proses pemungutan suara berlangsung." "Oh, yang itu, Mbah. Biasanya saya pakai kursi itu," jawab Pak Lurah sembari menunjuk kursi yang terletak di ujung ruang tamu. Mbak Untung menganggukkan kepalanya dan setelah itu berkata bahwa besok malam, tepatnya di malam pemilihan, ia akan menunggui kursi itu semalam suntuk di balai desa. Hanya untuk antisipasi saja, kata Mbah Untung yang setelah itu menjelaskan tentang kekhawatiran beliau. Kalau-kalau ada kekuatan hitam yang diletakkan di kursi itu bila tidak dijaganya. Mbak Untung juga berharap kalau Dukun Cokro akan takut ketika tahu bahwa ia berada di pihak lawannya, sehingga peperangan tidak perlu terjadi, walau menurutnya kemungkinan itu sangatlah kecil. Tapi jujur, Mbak Untung sangat menghindari sebuah permusuhan. Tapi bagaimana jika Dukun Cokro marah dan ingin berperang? Kalau itu memang harus terjadi, Mbak Untung pun juga tidak akan tinggal diam dan akan melakukan hal-hal yang diperlukan. "Besok pasti akan ada kejadian, Pak Lurah," kata Mbak Untung yang mengatakan kalau besok pasti akan ada kejadian yang akan terjadi pada pihak Juragan Wiryo. Menurut Mbak Untung, itu semua adalah konsekuensi dari ritual pembersihan tadi, yang mana seperti kita ketahui,
Mbak Untung mengembalikan lelembut-lelembut itu bukan ke tempat asalnya, tapi kepada orang yang telah mengirimnya. Semoga saja itu cukup sebagai peringatan kepada Dukun Cokro. Tukas Mbah Untung yang berharap agar pihak Juragan Wiryo, terutama Dukun Cokro, berpikir kembali untuk menyerang pihak Lurah Pawiro karena perlawanan ini. Tapi setidaknya kita bukanlah pihak yang salah, Kang. Kita cuma mengembalikan saja apa yang telah mereka kirimkan. Itu pun hanya sekali. Setelah Mbah Suyuti menanggapi Mbah Untung, yang bersamaan dengan itu terdengar teriakan yang memanggil Pak Lurah dari dalam kamar. Semua tersentak, mereka hampir lupa bahwa Ibu Sundari dan Mbak Sari masih berada di dalam kamar. Pak Lurah dan Mas Angga pun segera bergegas menghampiri. Sampai terjadi sedikit drama ketika Mbak Sari dan Ibu Sundari yang berada di dalam kamar tidak percaya bahwa yang mengetuk dari luar pintu adalah Mas Angga dan Pak Lurah. Sampai akhirnya, entah bagaimana caranya, anak dan istri Pak Lurah itu pun mau membukakan pintu. Setelah itu, semua orang kini kembali berkumpul di ruang tamu. Tampak Ibu Sundari dan Mbak Sari yang langsung menceritakan tentang apa yang mereka rasakan ketika di dalam kamar. Wah, bisa gila beneran kalau terus-terusan seperti itu, ucap Ibu Sundari di tengah ceritanya, saat mengutarakan ketidakmasuk akalan yang ia dan anaknya alami tadi. Insya Allah, itu yang terakhir kok Bu, tanggap Mbak Untung untuk melegakan istri Pak Lurah itu. Kopi panas kembali tersaji, menandakan obrolan itu yang terus berlanjut, dan perlahan mulai dihiasi dengan sedikit tawa-tawa ringan. Pokoknya jenengan harus siap loh Bu, jadi Ibu Lurah 5 tahun lagi, kata Mbak Untung sambil tertawa. Amin Mbah, amin. Kalau saya pasti siap, yang penting ini terakhir, untuk pemilihan selanjutnya. Tidak usah nyalon lagi, capek, kan ini momong cucu juga toh Mbah. Tanggap Ibu Sundari yang juga menertawakan hal itu. Hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, dan obrolan itu pun ditutup oleh Mbak Untung dan Mbah Suyuti yang berpamitan. Mas Angga pun segera bersiap dengan mobilnya untuk mengantarkan Mbak Untung yang menginap di rumah Mbok Tun dan Mbah Suyuti yang pulang ke Mekarlor. Jam demi jam pun berlalu dan esok hari pun tiba. Sekira pukul 7 pagi, tersiar kabar samar tentang istri Juragan Wiryo yang dibawa oleh mobil ambulan habis subuh tadi. Warta itu pertama kali dapat oleh Pak Tunggul yang segera disampaikan kepada Lurah Pawiro saat itu juga. Katanya Mbak Nanik, yaitu istri Juragan Wiryo, muntah darah Pak, tadi pagi, dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Kata Pak Tunggul, Kadus Mekar Kulon sekaligus tetangga dari Juragan Wiryo itu. Pak Lurah yang semula tampak menguap karena masih mengantuk itu pun langsung terbelalak mendengar warta dari Pak Tunggul itu. Apa iyo? Jawabnya yang seketika langsung teringat dengan apa yang sudah Mbak Untung katakan semalam. Ayo masuk dulu Kang, kata Pak Lurah setelah itu sambil tolah-toleh dan mengajak Pak Tunggul untuk membicarakan hal itu di dalam saja. Memangnya ada apa sih Pak Lurah? Ucap Pak Tunggul yang merasa aneh dengan gelagat itu. Namun bukannya langsung menjelaskan, Pak Lurah malah terus bertanya tentang keadaan istri Juragan Wiryo itu, yang mana Pak Tunggul sendiri juga tidak mempunyai banyak informasi, selain yang sudah ia katakan tadi. Sampai akhirnya berita selanjutnya pun menyusul, lewat kedatangan Kadus Mekar Tengah, yaitu Pak Mansur. Ia tiba dengan wajahnya yang gugup dan langsung berkata, "Kismo gantung diri," kata Pak Mansur dengan terbata. Tanggap Pak Lurah dan Pak Tunggul seketika. Itu di kebun selatan, sekarang sudah ramai. Kismo gantung diri di pohon waru, sambil menunggu polisi datang. Kata Kadus Mansur lagi, atas nama kemanusiaan. Saat itu juga, Pak Lurah, Pak Tunggul, dan Pak Mansur pun langsung pergi ke tempat kejadian. Di sana tampak sudah ramai orang yang tengah menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Pak Lurah segera menerobos maju dan mendekat, mentegakkan dirinya untuk mengamati tubuh Kismo lebih dekat. Kata-kata Mbak Untung semalam melintas kuat di pikirannya. Sepertinya inilah peringatan yang Mbak Untung katakan. Batin Pak Lurah yang pandangannya mendadak berhenti di wajah Kismo, yang mana tampak gumpalan tanah sebesar bola kasti yang menyumpal mulut jasad itu.
membuat penghalang lidah yang seharusnya menjulur. Batin Pak Lurah semakin menguat bahwa ini adalah keniscayaan yang dikatakan Mbah Untung semalam, tentang akan terjadi sesuatu yang menimpa di kubu lawannya. Hingga tidak selang beberapa lama kemudian, rombongan aparat pun datang mengevakuasi tubuh preman suruhan Juragan Wiryo itu, dan langsung memasang garis polisi di sekitarnya. Kejadian itu tentu menggemparkan seluruh desa, terutama di Mekar Tengah sebagai dusun di mana Kismo itu tinggal. Tidak ada yang tahu pasti tentang penyebab kenapa Kismo sampai mengakhiri hidupnya, kecuali Pak Lurah, Mbah Suyuti, dan Mbah Untung yang kuat dengan teorinya sendiri, bahwa ini adalah buah dari serangan teluh yang kembali. Kang Kismo adalah tokoh penting di kubu Juragan Wiryo. Bisa dibilang ia adalah orang yang di lingkaran nomor 1 dan juga menjadi pengganti almarhum Kang Bajul sebagai juru warta di sana. Namun siapa kira itu akan terjadi. Hingga singkatnya malam pun menjelang. Kubu Lurah Pak Wiro tentu tidak mau ambil pusing akan kejadian itu dan mencoba bersikap dengan sewajarnya saja. Orang-orang di kubu Lurah Pak Wiro Atmojo tidak ada yang tahu kalau itu adalah sebab musabab dari perteluhan ini, kecuali Pak Lurah, Mas Angga, dan Mbah Siuti, yang memang diperintahkan oleh Mbah Untung untuk merahasiakannya sementara. Malam ini adalah malam pencoblosan, di mana tepatnya hari besok, pemungutan suara pemilihan kepala desa Mekarsari ini akan dilaksanakan. Selepas Isya, orang-orang dari kubu petahana sudah tiba di balai desa, menata kursi singgasana yang besok akan diduduki oleh Lurah Pawiro Atmojo sebagai calon. Mereka yang di balai desa adalah Pak Karim, Pak Warso, Mbah Kotro, Mbah Suyuti, Mbah Untung tentunya, dan beberapa warga pendukung lainnya. Sementara untuk para kadus, mereka tengah berada di rumah Pak Lurah, karena memang sengaja tidak diperbolehkan Mbak Untung untuk ikut. Di samping kursi singgasana yang mereka bawa, tampak juga satu kursi megah yang terlebih dahulu ada, yang mana tentunya itu adalah kepunyaan Juragan Wiryo. Kalau kita jahat, bisa saja loh mempermainkan melalui kursi itu. Celetuk Mbak Untung yang melihat kursi milik Juragan Wiryo sama sekali tidak ada yang menunggui. Permainkan saja Tokang, biar sekali-kali merasakan. Tanggap Mbah Kotro yang langsung disela oleh Pak Karim. Palingan sebentar lagi mereka pada kesini, kalau untuk sekarang mungkin sedang di rumahnya Kismo. Sela Pak Karim. Menit demi menit pun berlalu, dan orang-orang dari kubu Lurah Pak Wiro itu pun mulai mencari kesibukannya masing-masing. Untuk membunuh waktu, ada yang main kartu. Ada juga yang hanya mengobrol ringan saja. Sementara Mbak Suyuti yang sudah tahu apa tujuan mereka ke sini dan apa yang akan Mbak Untung lakukan terhadap kursi Lurah Pawiro, itu pun mulai bertanya. Terus kapan itu akan dilaksanakan, Mas? Ucap Mbak Suyuti yang bertanya. Kapan ritual terhadap kursi itu akan dilakukan? Nanti, Mas, nunggu orang-orang dari sana. Kubu Juragan Wiryo itu sampai di sini. Jawab Mbak Untung yang setelah itu menjelaskan bahwa itu sepertinya akan terasa lebih adil. Nanti, kalau jenengan berhadapan dan bertemu di sini dengan Dukun Cokro bagaimana, Mas? Ucap Mbak Suyuti lagi yang seketika membuat Mbak Untung mengkerutkan alisnya dan berkata, itulah yang sebenarnya saya takutkan, Mas. Kata Mbak Untung yang setelah itu mengajak Mbak Suyuti menjauh dari keramaian. Dan dengan lirih ia pun menjelaskan apa yang sebenarnya ia takutkan. Sebenarnya bukanlah Dukun Cokro yang Mbak Untung takutkan. Justru ia lebih takut pada dirinya sendiri. Mbak Untung mengaku pada Mbak Suyuti bahwa ada kegelapan yang selama ini ia tahan dan kunci rapat dalam dirinya. Yang mana jika itu sampai keluar, pasti akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Ada suatu kegelapan yang saya kerengkeng rapat di dalam diri saya. Ucap Mbak Untung yang kurang lebih menjelaskan bahwa ada sisi lain dalam dirinya yang sebenarnya tidak ingin ia keluarkan. Mbak Suyuti terlihat mengangguk dan bergumam. Yang ia tangkap dari penjelasan itu adalah Mbak Untung yang takut jika kegelapan itu keluar saat nanti ia bertemu dengan Dukun Cokro. Kira-kira panjenengan masih bisa menahan itu? Tanya Mbak Suyuti lirih, yang mana belum sempat Mbak Untung menanggapi itu.
Rombongan orang dari kubu Juragan Wiryo pun datang. Semua mata tersentak menoleh, melihat orang-orang Juragan Wiryo yang datang dengan jumlah yang mengintimidasi. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 50 hingga 60 orang. Sementara kubu Lurah Pawiro hanya 20-an orang saja. Mbak Untung yang mulai gemetar, segera menatap dan mengamati mereka satu persatu. Yang beruntungnya tidak ada dukun Cokro di antara orang-orang itu. Mata para pendukung Juragan Wiryo yang didominasi oleh pemuda dan remaja itu tampak menatap mereka sinis, tanpa sapa melenggang begitu saja, melewati 20-an orang dari kubu Lurah Pawiro itu. "Gih," kata Pak Karim di hadapan orang-orang itu sambil bertolak pinggang, sebagai ungkapan satir kepada para remaja yang pecicilan dan tidak menyapa saat melewati mereka. Mbak Untung pun mulai mendekati kursi itu menyentuh sandaran tangannya, seraya membatin mantra, yang mana tidak lama setelah itu muncullah satu pemuda yang ternyata tadi luput dari penglihatannya. Antara terkejut dan tidak terkejut, Mbak Untung ternyata mengenali wajah pemuda itu. Dia adalah Bondan, cucu dari Dukun Cokro, yang sepertinya malam ini mewakili kakeknya untuk menjaga kursi itu. Mbak Untung hanya tersenyum tipis menatap Bondan, dan setelahnya disambut juga oleh cucu Dukun Cokro, namun dengan senyuman yang canggung dan meragu sambil berkata, "Saya hanya disuruh sama Eyang Kakung, Mbah," bisik Bondan lirih kepada Mbah Untung dengan tubuh yang terlihat menguncup takut. "Tidak apa-apa, Nak, teruskan saja. Apakah kakekmu sudah tahu?" tanggap Mbah Untung, yang langsung menjurus pada pertanyaan itu. Mendengar itu, Bondan pun tampak semakin canggung, dan sambil meletakkan sesuatu yang dibungkus dengan daun pisang di bawah kursi. Bondan pun menjawab pertanyaan Mbak Untung itu dengan singkat seraya menganggukkan kepalanya. "Gih," tanggap Bondan yang setelah itu langsung pergi menjauh dan kembali berkerumun dengan orang-orang dari Juragan Wiryo. Dan orang-orang dari dua kubu yang saling berlawanan itu pun kini disatukan oleh atap terpal yang berdiri di halaman balai desa, membentuk dua kerumunan dengan posisi yang saling berseberangan. "Berdebah, bau apa ini?" kata salah seorang dalam kerumunan itu, yang juga langsung diamini oleh yang lain. "Bangkai kalau ini," ucap salah seorang lagi bersama dengan mereka yang langsung terurai mundur. "Kenapa sih itu?" kata Pak Karim sambil berdiri, yang merasa permainan kartunya terganggu oleh hal itu. "Sudah, biarkan saja," ucap Mbak Untung yang kebetulan tengah berzikir tepat di belakang Pak Karim yang duduk. Dan setelah itu ia pun kembali berkata, "Yang tadi pagi gantung diri sekarang sedang menjenguk tempat ini," kata Mbak Untung dengan santai, yang sontak membuat Pak Karim langsung terduduk kembali. 20-an orang dari kubu Lurah Pawiro seketika tersentak mendengar itu. Semua pun tampak sedikit panik dan saling merapat. "Ah, yang benar saja, Mbah," tanggap semua orang yang langsung menguncup takut. "Sebentar lagi pasti terlihat. Tapi tenang saja," kata Mbah Untung lagi. Sementara orang-orang dari kubu Juragan Wiryo yang berada di seberangnya tampak sibuk mencari sumber bau bangkai itu. Mereka riuh memeriksa di kolong-kolong kursi, tanpa mereka sadari. Sebenarnya, titik dari bau itu berada tidak jauh dari mereka. Hingga tidak lama kemudian, Mbak Untung pun berkata kepada orang-orang yang tengah bersamanya itu. Beliau sedikit merunduk dan setelah itu mengucap lirih, "Itu kalau mau lihat, sedang duduk di pojokan." Bisik Mbak Untung yang entah mengapa justru spontan membuat mereka semua berbalik dan menoleh ke arah itu. "Dan," kata Pak Karim pertama kali dengan membisik lirih seraya berbalik perlahan, diikuti oleh yang lain dengan ekspresi ketakutannya masing-masing. Setelah baru beberapa saat saja mereka menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Mbak Untung itu, benar ternyata apa yang dikatakan Mbak Untung akan hal itu. Sosok berwujud pocong tengah duduk di ujung seberang mereka, di dekat para pendukung Juragan Wiryo yang masih riuh. Seperti ujar Mbak Untung, sosok itu adalah orang yang tadi pagi mati gantung diri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Kismo, salah satu preman dan tokoh penting di pihak Juragan Wiryo. Namun tidak seperti Mbah Untung dan kawan-kawan. Orang-orang dari kubu Juragan Wiryo
seperti tidak menyadari keberadaan pocong itu. Mereka ramai sibuk mencari bau bangkai yang sepertinya semakin menyengat, sampai akhirnya setelah bertahan cukup lama, bau itu pun hilang begitu saja, bersamaan dengan sosoknya.